Jadi, apakah kalian siap untuk tantangan? Kita akan mulai dengan sandwich. Buatkan sandwich yang aku sukai. Ini mudah. Pikiranmu aku mengawasi semua orang. Aku pasti akan menang. Dan mengapa bersumpah? Sebaiknya kamu buat resepnya. Aku sudah memutuskan untuk membuatkan Margot sandwich termanis dalam hidupnya. Aku akan menambahkan Nutella dan marshmallow favorit semua orang. Tapi bukan itu saja. Kalian tidak boleh melupakan coklat dan juga sirupnya. Kalian tidak pernah bisa makan terlalu banyak. Sekarang lihatnya. Ini sangat nikmat. Lihatlah, ini sangat indah. Oh Mia, kamu sangat suka makanan manis. Aku akan membuat sandwich yang sangat lezat untuk cucu perempuanku. Dia ada ham dan juga keju. Dan untuk membuatnya lebih lezat, aku akan menggorengnya dalam wajan. Oh, aku bahkan meneteskan air liur. Lihatlah ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang sandwich yang sebenarnya. Ide menggorengnya bagus, tapi tidak harus semuanya. Kemudian menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam roti. Sekarang saatnya untuk bahan rahasia, siput. Siput? Ini menjijikan. Siapa yang makannya? Kamu tidak mengerti apa-apa, Nenek. Ini benar-benar lezat. Siput harus dipanggang dan diletakkan di atas roti. Langkah selanjutnya adalah memarut keju dengan cetakan. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu keju termahal di dunia. Kenapa keju semahal itu berbau busuk? Ini mimpi buruk. Aku merasa mual. Nenek, jangan jatuh, tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat reaksi seperti itu terhadap keju ini sebelumnya. Dan ini sangat konyol. Nah, sandwichku juga sudah siap. Wangi sekali. Nenek, bangunlah. Saatnya memberi Margot makan. Aku ingin tahu ada apa dalam sandwich ini. Apa ini? Siput dan keju bau. Tidak, aku tidak akan makan ini. Aku lebih suka sandwich di sisi ini. Ini terlihat bagus dan besar. Oh, ini sangat lezat. Baiklah, masih ada kandidat ketiga yang harus dicoba. Wow, aku sangat menyukai sandwich ini juga. Dengan menghitung, aku bisa memilih pemenangnya. Ini mini. Nenek, selamat, roti lapismu menang. Sudah kubilang, Margot, ini semua untukmu. Di babak selanjutnya, kalian harus membuatku salad Caesar favoritku. Pasti dilakukan. Oke. Wah, apa ini? Menurutku ini sangat sederhana. Hanya perlu motong-motong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Mia, tenang saja. Kamu harus motong sayuran dengan hati-hati. Lihat. Seperti ini, sekarang taruh semua di atas piring dengan lembut. Bersama dengan ayam tentu saja. Seperti ini. Keren. Sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Ambil arugula dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air dan kocok dengan baik. Seperti ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan membuat sesuatu yang enak. Hanya perlu menambahkan sesuatu seperti gelatin ke dalam campuran yang dihasilkan. Kemudian mengaduknya, membiarkannya di dalam wajan. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Dan waktu yang tepat untuk memotong ayam. Itulah keindahan yang didapatkan. Seperti ini. Margot pasti menyukainya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memarut keju. Saatnya aku juga memasak. Berhati-hatilah. Baiklah. Aku akan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Sungguh ini sangat membosankan. Tapi kita harus memotongnya lebih cepat. Ya, sangat sulit untuk mengajari anak muda sesuatu. Oh, apa yang aku lakukan? Ini tidak baik. Untung aku punya rencana cadangan. Aku harus mengambil beberapa permen karet hubah-bubah dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang aku butuh mata jelly. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti wanita tua seperti itu. Salad manis juga pasti menyertakan marshmallow. Dan apa artinya tanpa selai? Sudah siap.
Margot, saatnya kamu memutuskan siapa yang menang kali ini. Wow, permen hijau apakah ini? Aku ingin coba. Apa ini Kuma? Oh, tidak. Oh, Caesar ini sepertinya terlihat keren. Betul, rasanya juga enak. Wow. Tapi aku memiliki salad yang indah lainnya di depanku. Dan yang paling lezat. Mia, kamu menang. Hore, aku tahu Caesar manisku adalah yang terbaik. Kali ini sederhana saja. Buatkan beberapa telur. Kamu ingin telur orak-arik? Okay. Tentu saja. Aku akan belajar membuatnya. Oh, nah ini dia. Pertama, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan. Come on. Aku juga boleh pinjam? Mengapa tidak bisa tertuang? Ayo. Oh tidak, ini sepertinya berlebihan. Ya, kamu bahkan tidak bisa mencahkan telur dalam tumpukan minyak seperti itu. Ngomong-ngomong, itulah langkah selanjutnya. Kenapa tidak? Tentu saja bisa. Lihatlah ini. Tada! Oh, hampir saja. Sebaliknya, aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada telur orak-arik. Untuk ini, aku perlu menuangkan krim kocok ke dalam wajan. Dan kemudian, aku akan memakai kulit lemon. Sekarang tuangkan sedikit gula. Sudah, semuanya sudah baik. Sekarang biarkan di atas api sampai campuran mencapai 70 derajat. Betul sekali. Sekarang telur bisa kita bentuk. Untuk keakuratan, putih telur bisa dimasukkan ke dalam wajan. Dan aku akan menggunakan acar buah persik sebagai kuning telur. Sudah keren. Mia tidak senonoh duduk dengan mulut terbuka. Apa? Itu ada kebakaran. Oh tidak, itu benar. Apa yang sangat menyerankan. Aku benar-benar lupa dengan telurku. Kelihatannya sangat mengerikan. Ya, telur orak-arik adalah masalah lain. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Saatnya untuk Margot menentukan pemenangnya. Baiklah. Nenek, telur orak-arikmu cukup enak. What? Apa ini arang yang terlalu matang? Tidak, aku bahkan tidak akan mencoba omong kosong ini. Dan ini adalah kandidat ketiga yang terlihat sangat lezat. Sepertinya aku belum pernah mencicipi telur manis sebelumnya. Ini enak. Chef, selamat atas kemenanganmu. Itu sangat mudah. Tentu saja aku yang menang. Hey. Sekarang aku ingin kalian membuatkan aku donat. Bisa dilakukan. Oke. Baiklah. Oh, aku suka sekali dengan donat. Meskipun aku tidak tahu cara membuatnya. Adonan adalah tempat yang baik untuk memulai. Aku akan memotongnya menjadi bentuk yang tepat. Dan tentu saja akan digoreng di wajan. Ternyata ada cetakan khusus. Wow, itu sangat keren sekali. Mia, hati-hati. Baiklah, ini sudah selesai. Dan saatnya memanaskan minyak. Kau bisa masukkan donat ke dalamnya. Seperti ini. Apa yang selanjutnya? Oh iya, kita akan memasukkan ke dalamnya. Oh, itu seperti tertembak, tolong. Tangan, Mia, apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Mencoba menangani minyak ini akan gila. Kita harus matikan api sekarang. What? Ini dia, aku telah menghancurkan segalanya. Karena itu kamu harus berhati-hati. Ya, aku kira hanya aku yang bisa memasak di sini. Ini dia, donatku hampir siap. Tinggal menambahkan isian dengan lapisan gula yang lezat. Untuk melakukannya, potong donat, kemudian tutup donat dengan bagian terpotong.
Celupkan dalam gelas. Akan sangat keren jika donat ditaburi dengan tambahan hiasan. Bentuk hati pasti akan cocok dengannya. Seperti ini akan sangat cantik. Dan ini dia. Sudah siap. Awesome. Persiapan itu juga hampir siap. Tapi glaze dan sirup dalamnya terlalu manis. Lebih baik taburi saja donat dengan gula halus. Karena itu lebih baik. Wow! Ini dia. Benar sekali. Ini buat Margo. Keju, tentu saja. Aku punya ide untuk membuatnya. Tinggal bagikan keju yang dilelehkan. Dan lalu kita taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, kita hancurkan Cheetos dengan baik. Apa yang dilakukan ini? Selesai. Lihatlah. Sekarang kita tinggal taruh Cheetos ini dan bungkus. Kemudian bungkus ke dalam kertas timah dan masukkan ke dalam penggorengan. Ini dia. Donat khas sudah siap. Margot, saatnya untuk memilih pemenang. Wow! Ini benar sangat indah dan juga lezat. Donat yang sangat manis dan penuh warna yang kamu buat, Chef. Nenek, aku juga suka donat bubuk buatanmu. Okay. Apa ini? Ini terlihat keren. Ini sangat pedas. Aku tidak suka itu. No! Chef, kamu menang lagi kali ini. Terima kasih, aku sudah berusaha keras. Buatlah kue berbentuk boneka. Kalian bisa memilih putri favorit kalian atau karakter favorit kalian. Semua terserah kalian. Sekarang kalian sudah siap dan bisa dimulai. Masukkan boneka ke dalam kue, kakinya harus benar-benar ke dalam kue. Aku juga masukkan boneka ke dalam kue. Selanjutnya kita ambil loyang. Kita akan menaruh coklat di dalamnya. Dan aku akan menggunakan permen karet. Aku akan menggunakan permen karet ini dan memasukkannya ke dalam panci. Sedikit tepung. Lalu kita ambil sendok dan kita aduk-aduk. Ayo kita lakukan lebih keras. Coklatku sudah meleleh. Ini benar-benar enak dan juga lezat. Kita akan menuangkan di atas kue. Tambahkan sedikit tepung ke dalam coklat. Lalu, ayo ke sini. Kita aduk-aduk. Ini adalah adonan coklat. Lalu kita akan menggulungnya. Dan kita gunting bagian atas gaun boneka. Dia akan menjadi gaun yang bagus. Letakkan korset coklat di atas boneka. Selanjutnya kita akan menambahkan detail pada gaunnya. Manik-manik coklat. Seperti ini. Cantik sekali. Dan juga sayap. Apa selanjutnya? Itu benar. Kita akan melipat fondan coklat ini. Ini akan menjadi gaun. Mari kita lihat apa yang Tira lakukan. Apa? Melisa, beraninya kamu. Pergilah. Baiklah. Mari kita ambil sepotong adonan hubah-hubah. Aku membuat pola yang cantik di atasnya. Ini juga akan menjadi gaun, tapi milikku berwarna merah muda. Mari kita buat detailnya. Manik-manik kenyal. Indah sekali. Kita akan menggunakan permen karet. Ini sangat lezat. Lalu membuat gelembung yang bagus. Dan manik-manik yang mengagumkan. Keren. Baunya enak sekali. Ini lezat. Aku bisa makan ini. Tapi aku harus menghias kuenya dengan ini. Itu dia. Dan aku juga harus menghias kue di bagian bawah dengan permen karet merah muda. Keren sekali hasilnya. Tira, lihatlah putri cantikku. Wow. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari putri coklatku. Dia cantik sekali. Baik-baiklah, mari kita lihat karya kalian. Mari kita lihat, Tira. Bonekamu luar biasa. Mari kita potong sepotong. Oh, bahkan lapisannya luar biasa. Aku suka kue coklat. Ini enak. Apa ini? Sayap coklat?
Oh, bagus sekali. Sekarang kue Melisa. Ayo kita potong sepotong. Keren. Kue Melisa berwarna merah muda. Ayo kita cicipi. Ini tidak buruk, enak sekali. Bahkan bisa meniup gelembung darinya. Tapi pemenangnya adalah Melisa. Sudah kubilang bonekaku lebih baik. Anak-anak, hentikan. Kalian harus tahu tugas selanjutnya. Buatlah kue berbentuk kastil. Aku rasa semua orang punya banyak ide. Cepat dan mulailah bekerja. Bagus, aku sudah bisa melakukannya. Tira, amati. Aku butuh film transparan. Ini benar-benar lembut. Aku bahkan bisa membuat teleskop dari itu. Bagus. Apa yang dia lakukan? Hei, kau memecahkan itu. Apa yang dia temukan? Terserah, kita akan mengisi cetakan dengan lapisan gula merah muda. Bagus. Selanjutnya kita mengambil kerucut waffle. Itu harus dicat warna emas. Kita melakukan ini dengan pewarna makanan. Ini sangat cantik. Lalu, kita mengeluarkan menara coklat dari cetakan. Satukan dan kalian akan mendapatkan menara kastil yang nyata. Mari kita tambahkan beberapa detail. Jendela, kita membuat marshmallow mini dari bagiannya. Keren sekali hasilnya. Aku menyukainya. Keren. Sangat cantik. Aku sudah melelehkan coklatnya. Tuangkan ke dalam cetakan berbentuk kuda. Baiklah, kita buang kelebihannya. Ratakan. Seperti ini. Setelah beberapa menit, aku mendapatkan kuda putih yang sesungguhnya. Kuda itu harus diwarnai, surai, ekor, dan juga kukunya. Taruh kuda coklat pada tusuk sate dan masukkan ke dalam kue. Oh, bagus. Keren. Melisa, tolong awas pergi. Kita akan menghias bagian bawah dengan garis-garis merah muda. Di atasnya akan ada korsel dengan kuda. Lihat ini. Ini sangat lucu. Ini komedi putar sungguhan atau terlihat seperti kotak. Bagus kan? Melisa, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku punya yang lebih keren. Kamu harus menambahkan benang permen. Ini seperti istana raksasa. Chef pasti sangat bangga padaku. Wow. Oh, itu dia. Lihat apa yang aku punya. Wow, kalian melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Yang satu lebih baik dari yang lain. Aku akan mulai dengan kue Melisa. Mari kita potong bagian bawah. Bagaimana isinya? Oh, buttercream merah muda. Ini enak. Apa menaranya bisa dimakan? Ya, tentu saja. Ini enak sekali. Bagus. Sekarang giliran Tira untuk kuenya. Kamu khawatir? Baiklah. Tira, kuemu juga enak. Ini benar-benar enak. Sebentar, apakah kudanya bisa dimakan? Coklat putih. Ini enak sekali. Tyra, kamu pemenangnya. Kali ini tantangannya lebih menarik lagi. Buatlah kue berbentuk buket. Kalian pasti bisa. Aku percaya pada kalian. Baiklah, aku sudah punya ide. Mari kita mulai dengan kuenya. Aku punya lebih dari itu. Kita mengambil krim coklat. Kita oleskan di seluruh bagian kue. Seperti ini. Kita harus meratakannya dan membuat lapisan yang rata. Bagus. Ada sedikit krim yang tersisa di sini. Enak sekali. Melisa, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuat kue yang paling enak. Kita akan mulai dengan buttercream. Warna merah muda. Kita ratakan di kuenya. Setelah itu kita perlu fondant. Ayo kita ambil. Oh, Tira, aku yang pertama. Kembalikan. Kau sudah merobek fondant. Oh, tidak. Aku hanya butuh sepotong. Ini bagus. Kita tutupi kue. Potong kelebihannya. Baiklah. Buang. Tapi jangan dibuang, karena mungkin bisa mengubah sisanya menjadi hiasan kue yang indah. Melisa tidak bisa mengatasinya. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Aku akan menghias dengan bunga-bunga krim. Itu lebih lucu daripada fondant. Seperti ini. Benarkah? Lalu aku harus mengambil fondant dan memotong lingkaran-lingkaran di sini. Bentuknya pasti akan sangat cantik.
Kita tutup lingkaran berwarna merah muda menjadi yang lebih kecil di atas lingkaran putih. Kombinasi ini perlu sedikit tumpang tindih. Kemudian putar semuanya bersama-sama. Jika kamu mengoleskan sedikit warna di atasnya, kamu akan mendapatkan bunga mawar yang indah dan bisa dimakan. Melissa, bagaimana menurutmu? Biasa saja. Aku tidak punya kue, aku punya sekantung penuh bunga berwarna krem. Cantik sekali. Tapi kueku masih lebih baik dari milikmu. Hei, tidak. Apa yang kau lakukan? Melissa memecahkan kueku, ini hancur. Kau juga merusak kueku, hentikan. Tidak. Oh, kalian mengotori